Selamat hari Minggu, pemirsa Showbiz. Wah, senang sekali saya Jason Zambo kembali menjumpai Anda. Tapi kali ini saya mau ngajak Anda ke sebuah tempat yang berbeda. Akhir pekan kita jalan-jalan, tapi jalan-jalannya ke Museum Nasional Indonesia. Selamat pagi Mbak, izin boleh masuk Mbak? Yes. Nah, pemirsa Showbiz, seperti yang kita tahu bahwa Museum Nasional Indonesia kan memang sudah tutup selama kurang lebih 1 tahun, tapi kali ini udah dibuka. Jadi Anda tuh bisa langsung datang ke sini untuk bisa menghabiskan waktu, terutama di akhir pekan. Dan kayaknya lebih enak kalau berkunjung ke Museum Nasional Indonesia, itu saya ajak ngobrol sama rekan-rekan saya. Mana ya mereka? Ah, ini dia. Selamat pagi, Pak Mahendra. Selamat pagi, Mas Al. Kabar baik ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, pemirsa Showbiz, ini di sebelah saya adalah PLT Kepala Indonesia Heritage Agency, Pak Ahmad Mahendra, dan juga Mas Sal Priadi, musisi dari planet ini ya, bukan dari planet yang lain ya, yang juga sekaligus jadi duta Indonesian Heritage Agency. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak soal Museum Nasional Indonesia. Kayaknya kita langsung masuk ke dalam aja gimana, Ayo, Pak ya? Ini harus lihat perubahan barunya Museum Nasional. Oke, harus banget. Ayo ikutin kita. Pemirsa, mata saya masih masih berbinar-binar kalau saya masuk. Ini baru ruangan pertama yang saya kunjungi begitu ya. Tapi saya mau ke Pak Mahendra. Pak, dulu sebelum ini ditutup, kesini sekarang beda banget Pak. Ini namanya apa Pak? Rebranding, reimajinasi, atau apa ini sebenarnya yang sudah dilakukan? Ya, sama sih sebetulnya. Tapi utamanya kita punya konsep reimajinasi yang tentu di dalamnya ya kalau orang bilang kan wajah baru aja, wajah baru untuk Museum Nasional. Yang contoh yang paling gampang Mas Jason gitu, di sini dulu tuh koleksi arca-arca itu menumpuk di depan situ, itu juga menumpuk gitu. Nah, terlihat kan sekarang cantik. Nanti Mas Sal Priadi juga bisa cerita bagaimana sekarang menjadi pertunjukan yang sangat nyaman, keren, dan situasi malam yang luar biasa gitu. Jadi perubahannya banyak sekali. Kita itu perubahannya gini lah, harus kembali paham dulu marwah dari museum itu dulu, ya kan? Dan setelah itu koleksi-koleksi yang dipunyai kita itu apa saja sih? Kan dari zaman prasejarah, dari zaman Mataram kuno, Sriwijaya, Majapahit, Singosari itu arcanya luar biasa. Ya nanti juga bisa dilihat di repatriasi. Jadi kalau ruangan ini namanya ruangan rotunda, Mas. Apa tuh isinya tuh Pak? Boleh ya itu tadi ada masa Majapahit ada. Ini namanya Bhairawa gitu ya, di masa pada zaman itu zaman Singosari yang dibawa ke Dharmasraya. Waktu itu ditemukannya di Sungai Dharmasraya itu di daerah Sumatera Barat. Tentu ingat kan ada cerita yang darah petak, darah jingga. Nah itu kan berawal dari cerita-cerita itu. Nah di situ juga ada koleksi Mataram kuno. Jadi disitulah kita melihat potensi yang sangat luar biasa. Tentu kan harus didukung ya. Narasi kalau sudah punya koleksi yang luar biasa, tentu harus didukung dengan penataan yang baik, yang keren gitu kan. Nah inilah kita bekerja sama orator yang berpengalaman internasional tapi orang Indonesia gitu ya. Itulah untuk melihat penataan soal Museum Nasional, termasuk kalau di depan itu adalah ruang arca. Jadi kita itu ada wajah baru, kita itu ada 4 keunggulan Mas. Jadi selain fisik seperti fasad, kemudian penataan rotunda, ruang arca, Kertarajasa, itu juga kita juga ada yang baru adalah ruang imersif A, yang nanti tentu bisa eksplorasi di situ ya Pak ya? Iya, eksplorasi luar biasa. Mas Jason harusnya ke situ. Oh ya pasti. Habis wawancara ini saya ke situ. Harus ajakin ya Pak ya? Iya, harus lihat karena itu imersif A, teknologi yang 3D yang luar biasa. Kita kayak ketarik di dalamnya. Kalau orang tua nggak boleh berdiri, karena di situ ada peringatan kalau takutnya geblak. Kalau bahasa Jawanya jatuh gitu ya pasalnya. Nah seolah-olah Bhairawa juga jalan di situ, menarasikan koleksi-koleksi kita, bagaimana keindonesiaan kita itu ada di situ. Nah yang terbaru sedang kita kerjasama dengan Alfirep, tentu tahu kan Wonderland Indonesia sedang memproduksi nanti juga di Immersive A.
Oke, jadi memang banyak program-programnya, tidak hanya kemudian mereimajinasi isi-isi dari museumnya, tapi bahkan juga konsep idenya itu juga diperluas lagi gitu ya, Pak Mahendra ya? Iya, karena biar relevansi dengan masyarakat kan kebutuhannya banyak sekali. Betul. Biar museum itu tidak lagi menjadi eksklusif, tapi menjadi inklusif. Kata inklusif itu kan harus luas. Fungsi museum di sini kan adalah sebagai tentu pertama edukasi, ya kan? Itu harus terwujud dong lewat koleksi, lewat gedungnya itu kan soal sejarah. Betul. Nah, setelah itu kan harus melihat bahwa edukasi selain itu juga menjadi inspirasi, gitu ya. Kemudian juga menjadi entertainment, relevansi dengan anak-anak muda, relevansi dengan masyarakat, seperti bahkan peneliti-peneliti itu kan juga harus relevansi gitu. Itu harus tempat belajar, tempat kumpulnya kan harus di museum seperti ini. Seperti di luar negeri kan bahkan perpustakaannya, ya kan, kafenya, museum shopnya aja jadi buruan gitu. Nah, kita juga sudah mengarah situ, sudah ada gimmick kita ya, melihat wajah. Jadi cerita soal wajah Nusantara yang dulu dilukis oleh Pringadi, tapi menjadi sesuatu yang menjadi teknologi AI, sehingga kita bisa mencocokkan kita itu dari suku mana sih cocoknya. Iya. Itu lagi rebutan tuh, jadi panjang banget. Kemarin tuh sampai Ralinsa, pada ketawa, menteri-menteri juga sampai ketawa-ketawa kayak gitu, seperti Mas Sandiaga Uno, Pak Muhadjir, Mas Nadiem sendiri. Itu ibu-ibu menteri gitu ya, itu melihat ini gimmick, anak-anak sekolah juga ngantri karena memang ini sesuatu, ini kan lukisan yang kemudian dibuat menjadi teknologi sehingga kita bisa memahami suku-suku bangsa kita, tapi dengan cara kita mencocokkan diri seperti itu, dengan yang lebih kekinian. Nah, selain ada itu wajah baru Museum Nasional itu juga, tapi juga nanti kan ada pameran repatriasi. Pameran repatriasi kan kita tahu lagi jadi perbincangan utama kita bisa merampas kembali bahasa kata, bisa mengembalikan kembali dengan cara diplomasi yang lebih masif. Walaupun repatriasi itu sudah sejak tahun 70-an, tetapi mulai masif kan 2019 ke belakang ini. Tahun lalu kan kita bisa mengembalikan 472. Tahun ini kita bisa mengembalikan 288. Nah, itu dipamerkan yang nanti pameran repatriasi. Itu juga ada banyak arca yang zaman Singosari itu akhirnya kebukti bahwa zaman arca Singosari itu arcanya itu selalu detail dan art, jadi art yang paling tinggi. Ya gitu loh, makanya ada motif-motif kayak gitu ya, motif terus detailnya, paling peratnya Paramita, kayak gitu tuh, dewa kayak gitu banyak sekali, kayak Nandi dan sebagainya itu betul-betul yang berbeda gitu. Brahma aja harusnya kan tangannya 2 ya, itu tangannya 4 gitu. Jadi kayak gitu, keunikan luar biasa gitu. Yang kemudian diperkenalkan kembali kepada para pengunjungnya begitu ya. Ya. Berbicara soal bagaimana menggait masyarakat untuk lebih engage lagi, untuk mau ke museum lagi. Kan arahnya sudah mau ke sana ya Pak ya? Iya, pasti. Yang menarik ada sosok Sal Priadi di sini. Jadi title-nya nambah nih. Nggak cuma musisi tapi Duta Indonesian Heritage Agency. Nah, itu kenapa bisa jadi Mas Sal Priadi? Waktu itu awal ceritanya itu gimana tuh Mas Sal? Ya, awalnya tuh emang aku diajak oleh salah satu tenaga ahli IHA yaitu Amalia Wiryono. Kemudian tentu saja Bapak Mahendra gitu. Minta untuk menjadi duta IHA. Kami waktu itu datang ke pembukaan Fredericksburg ya Pak, di Yogyakarta, dan dengan semua pembaruan yang ada di sana gitu. Terus ya udah mulainya dari situ dulu. Terus baru mulai ke sini gitu ya, Museum Nasional, dan akhirnya ya menjalin banyak cerita baru gitulah soal perjalanan di IHA ini. Jadi memang ada ceritain komunikasi. dong soal pentasnya. Nah, itu dia apa tuh, Pak. pentas apa tuh? Itu ya. Jadi kemarin pembukaan museum ini aku diminta untuk menyanyi lah di area yang kita bisa lihat di depan kita ini. Di taman Arca gitu ini, ya? Taman Arca ini. Nah, di taman ini aku nyanyi, ada 2 lagu yang aku nyanyikan. Tapi memang perasaannya luar biasa banget karena ini pertama kalinya nyanyi di Museum Nasional buat aku sendiri. Dan ketika selesai nyanyi, aku di jalan tuh mikir kayak, wah sekarang museum udah bisa dijadiin tempat-tempat kayak gini. Jadi dikembalikan lagi jadi tempat-tempat yang kayak gini gitu. Kita sebagai musisi punya pasti banyak banget musisi yang punya impian untuk bisa manggung di tempat yang seperti ini gitu. Dan ini jadi awalan ya Pak. Betul. Jadi awalan untuk membuka lebih banyak, lebih luas lagi jenis-jenis pertunjukan yang lain. Bahkan gak cuma aku, kemarin ada Pepper Moon yang juga tampil setelah aku gitu. Dan mengeksplor Taman Arca ini. Iya, jadi memang kemudian kehadiran museum ini dipergunakan
dipergunakan untuk teman-teman musisi itu juga bisa menampilkan karya-karya mereka dan dinikmati langsung oleh pengunjung. Betul. Tapi gini, Mas Al, selain perform di sini yang kemudian bisa dinikmati, apa sih strategi-strategi atau langkah-langkah yang juga diambil Mas Al untuk kemudian bisa promosiin ini? Apakah misalnya dimasukin ke project-project terbarunya, soal-soal keindonesiaan ini atau Museum Nasional ke karya terbarunya, video klipnya atau Betul, betul. Yang pertama kan emang membangkitkan ketertarikan generasi-generasi muda ya, karena pendengar aku juga banyak yang muda gitu. Nah ini salah satu cara aku. Kemarin aku sempat bikin juga pertunjukan di Galeri Nasional, walaupun memang bukan di sini gitu ya. Salah satu aset kita juga. Betul. Kami bikin semacam musikal lah di depan Galeri Nasional, itu salah satunya. Dan yang datang waktu itu 300-400 orang. Anak-anak muda semua isinya gitu, untuk mulai memperkenalkan lagi tempat-tempatnya. Buat aku pribadi juga, misalnya dalam musik gitu ya, tentu saja ini jadi akses buat mengenal lebih banyak lagi warisan budaya dan masuk dan melibatkan ini ke dalam karya gitu. Itu yang juga pasti akan aku lakukan gitu. Terutama di video juga, sosmed pasti aku akan lakukan. Aku ada website yang rencananya kemarin udah sempat ngobrol-ngobrol. Website rencananya untuk menceritakan, ada satu rubrik yang mau dibikin untuk menceritakan arcanya satu-satu gitu. Sekarang kan itu kan juga bisa kita lakukan. Terus cara penceritaan yang menarik juga lagi kita coba pikirkan. Jadi bahasanya nggak formal, nggak sulit dipahami, gambarnya juga menarik gitu-gitu yang lagi kita pikirin lah supaya teman-teman juga mau dan tertarik untuk datang gitu. Itu bikin orang tertarik ke museum. Selama ini kan image museum tuh mungkin eksklusif atau mungkin hanya 2 dimensi saja. Tapi ternyata di Museum Nasional Indonesia itu beyond, menghadirkannya lebih daripada itu. Nah, ini gimana nih Pak supaya mereka tuh mengubah mindset mereka bahwa museum ini sekarang tuh sudah seperti ini loh, sudah semaju ini dan bisa dipergunakan untuk apa aja. Ya, itu kan perlu bukti ya Mas ya. Yang pertama makanya pembukaan kemarin kita setelah kita punya hikmah juga setelah kebakaran, juga ada pameran pasca kebakaran juga, nanti bisa dilihat. Itu kita transparansi bagaimana, bahkan kita kolaborasi dengan ahli-ahli yang dari luar negeri gitu. Nah, tadi yang pertama adalah bukti, terus kita juga masih melakukan persiapan maupun mau pembukaan itu adalah konten-konten juga kepada media sosial bagaimana perubahan. Kalau orang-orang yang sering kesini Mas kaget waktu kita sampaikan di media sosial, bahkan di media sosial Indonesian Heritage Agency maupun Museum Nasional itu sendiri, bahkan di Instagram saya gitu contohnya, itu semua kaget. Pada saat belum jadi aja, saat kita masih promo bahwa akan dibuka tanggal 15 Oktober gitu, waktu itu kan udah lumayan viral kan. Itu aja orang kok bisa dulu naik di ruang arca ini, itu nggak bisa naik karena dulu saking penuhnya arca ini menumpuk. Memang dari zaman Belanda itu juga tidak berubah. Nah, padahal sekarang kan ditata cantik begitu, bahkan Sal Priadi kan kemarin udah merasakan bagaimana hype auranya pada saat malam. Ini berbeda banget Mas. Siang sama malam tuh berbeda banget. Mas Jackson bisa datang membuktikan pada malam hari yang Mas Sal menyanyi di situ dengan penonton mengelilingi. Itu luar biasa. Kan ada Iskandar Wijaya juga, mereka juga kaget. Bahkan dari teman-teman dari keluarga Ralinsa ini yang terbukti udah datang. Jadi Ralinsa udah datang, besoknya keluarganya. Contoh, Ralinsa bikin konten-konten sendiri dan Raffi juga dan semuanya lah. Nah, itu keluarganya kok kayak udah di Inggris ya. Itu bangga loh. Satu kata saja menurut saya udah membuktikan kita berarti udah maju. Artinya sudah dipahami masyarakat bahwa kita sudah terbuka, konsepnya juga sangat dinamis ya. Bahkan kita tidak kaku lagi gitu. Bahkan edukasi itu kan harus bisa dari banyak spektrum kan Mas. Ya kan, kayak tadi wajah Nusantara tadi kan diperlihatkan dengan teknologi ternyata laku sekali. Jadi orang mengenal dari suku mana saja. Itu contohnya. Belum soal pengetahuan yang tadi di immersive art contohnya gitu. Itu kan akhirnya nanti kan jadi platformnya seniman, tidak hanya kamu Sal. Jadi tidak hanya yang seniman, tidak hanya musisi ataupun bahkan Happy Salma udah nge-DM saya, udah WA bahwa saya sudah bikin inspirasi mau bikin pertunjukan, bikin karya di sini. Tanya deh beliau, Mbak Happy Salma dan si sama Nicholas ya, itu udah berdua udah bisik-bisik udah akan tampil di sini. Jadi bakal ada project dari sejumlah public figure yang akan dilakukan di sini. Ngantri sih Pak. Ngantri ya. Jadi
Ini jadi gini, kalau berbicara tadi dikatakan Museum Nasional Indonesia udah berasa Inggris katanya ya kan. Kalau kita lihat di luar negeri di Eropa itu kan peruntukannya banyak. Iya. Bisa buat bersantai, bisa buat jadi tempat hangout untuk anak-anak muda, bahkan baca buku dan segala macam. Jadi kalau di sini Pak, kesimpulannya selain bisa konser, menikmati musik, bisa ke ruang imersif tadi, apalagi Pak yang bisa di sini? Terutama untuk anak muda yang cocok buat anak muda Gen Z gitu apa Pak? Kita sedang menciptakan untuk kafe yang layak, sedang kerjasama dengan salah satu brand terkenal. Itu terus kemudian kalau museum shopnya kan udah layak, kita kerjasama dengan Jikap waktu itu gitu, produk-produk Jikap yang di Senayan City itu kan ilustrator yang hebat itu kan jadi karya-karya banyak sekali yang kita ada di museum shop. Mas Jason boleh beli lah nanti lihat di museum shop kita itu udah kayak luar negeri Mas, gitu loh. Artinya kita bukan ke luar negerian, tapi memang kita harus akui kan secara kualitas kan, ya kan gitu kan. Itu kan kita juga harus mengejar capaian itu. Jadi ruang anak gitu yang sangat nyaman sekali. Keren banget gitu. Ruang anaknya tuh luas dan keren sekali gitu, dan itu bisa ya itu kayak gitu loh. Jadi semua aspek spektrum, bahkan sudah ada agenda Mas. Untuk orang-orang Sanggar itu akan flash mob kalau di Car Free Day, tari Jaipong itu di depan gedung B. Kan sekarang jadi luas tuh di halaman yang sana yang depan gedung B gitu. Itu akan ada flash mob yang tari-tarian. Bahkan lomba lukis anak-anak juga bisa di sana sebetulnya, tidak lagi perlu di sini kan membahayakan arca-arcanya, tapi bisa di sana. Jadi sangat dinamis sekali. Perpustakaannya juga sedang diperbaiki. Bahkan ada sesuatu yang luar biasa di sini. Apalagi kok kayaknya nggak kelar-kelar nih, banyak banget. Apalagi sih? Lab. Jadi kita nanti di gedung C itu akan ada lab, ada pelayanan. Karena kita soal peningkatan pelayanan, dia akan ada lab. Orang ingin memperbaiki seandainya koleksinya dia soal kayu atau kain. Kain yang rusak, batik kita kok kayaknya mulai pudar atau apa, itu bisa dikonservasi di sini ke depannya. Wow. Iya. Itu SDM-nya ngambilnya dari mana tuh Pak? Iya, kita kan sebetulnya udah banyak ahli yang dari beberapa, kan dulu kita punya lab yang di Borobudur gitu. Ya itu kita datangkan di sini karena itu memang dia ahlinya, namanya Mas Nahar itu yang sekarang jadi kepala lab kita lah. Dan dia sekarang bekerja sama dengan luar negeri, bahkan dia yang memperbaiki koleksi kita yang bekas kebakaran kemarin Mas. Itu disajikan, nanti akan ada program publiknya, akan jadi kayak pengajaran umum cara bagaimana mengkonservasi koleksi-koleksi yang kemarin terdapat kebakaran. Jadi untuk pembelajaran untuk para mahasiswa, semua kalangan. Jadi itu bisa dilihat secara live. Jadi itu kan mahal ya. Rata-rata untuk jarang kita itu museum jadi kayak ini kan juga pusat pembelajaran, pusat bagaimana kita memahami cara-cara praktek yang baik kayak gitu. Nah ini kita juga sajikan. Berarti kalau aku bilang Museum Nasional Indonesia tuh bisa dikatakan dalam tanda kutip one stop edutainment ya Pak ya, education and entertainment juga ya. Boleh. Bisa kayak gitu ya Pak. Bisa lah. Semuanya ada, mulai dari kafe, lab, peninggalan-peninggalan sejarah itu hadir semua di sini. Bahkan sampai konser ya Pak ya. Bahkan konser. Wow. Tapi konsernya harus sesuai kurasi loh ya. Iya betul. Tidak lagi standarnya ya Pak ya. Standar, tidak lagi dobreng-dobreng yang mungkin gitu ya. Yang tentu sesuai dengan narasi maupun konsep yang ada di Museum Nasional. Itu yang harus dijaga juga. Betul. Tapi boleh gitu. Supaya marwahnya tetap terjaga. Ke Masal deh. Masal dengan program yang udah segambreng ini loh yang tadi dijelasin sama Pak Mahendra. Harusnya kan gampang ya untuk menggait anak-anak muda untuk ke museum lagi. Nah kira-kira sebagai duta gimana ya cara bikin mereka tuh aware sama yang namanya museum, dan ternyata museum tuh sekarang udah seasik ini loh. Yang pertama menurut aku adalah pemahaman soal programmingnya gitu. Nanti kita akan coba untuk gali satu-satu kira-kira mana yang pantas disampaikan dengan cara seperti apa gitu. Yang kedua buat aku pribadi, karena data yang aku punya adalah data pendengar aku dulu gitu ya. Aku mau mulai dari situ dulu. Gimana cari relevansi yang tepat untuk menyampaikan ini semua gitu. Kayak tadi Pak Mahendra bilang ada imersiva gitu, sesuatu yang harus mereka coba, dan pasti aku yakin mereka akan ketagihan untuk nyobain dan nyampein gitu. Itu mungkin aku akan bikin misalnya video yang khusus untuk menceritakan ruangan itu gitu. Jadi mereka udah bisa tahu duluan gitu rasanya gimana, aku ceritain pengalaman aku. Itu mungkin yang pertama. Tapi yang
sebenarnya paling utama yang mau aku lakukan adalah tadi menyambungkan antara website yang aku punya dengan program-program yang ada di museum gitu. Untuk bisa itu tadi cerita soal apa produk-produk yang ada, program-program yang ada. Itu sih sebenarnya yang ingin aku lakukan. Dan sebagai duta, menurut Masal penting nggak sih anak muda Gen Z misalnya untuk datang ke museum? Sangat penting, sangat penting. Sekarang tuh kan ada ngulik referensi gitu ya, yang kebanyakan hari ini dilakukan di internet doang gitu. Kayak cari lewat sosial media, scroll gitu. Padahal kenyataannya kalau kita mau ngulik referensi di museum, akan banyak hal yang dimensi lain yang terbuka selain hanya lewat gambar gitu. Cerita yang didengar dari teman-teman yang ada di museum gitu ya, kurasi yang ada gitu, pengalaman-pengalaman yang hadir itu kan menimbulkan inspirasi yang lebih dibanding hanya cuma ngelihat di layar doang gitu. Nah ini yang harus banyak dan lebih sering digaungkan gitu untuk teman-teman ini kan kadang-kadang nyari inspirasi buat mau bikin baju gitu, terus lihatnya cuma sosial media doang gitu. Kenapa nggak datang ke sini untuk ngelihat ornamen-ornamen yang hadir di kain, di arca gitu, yang siapa tahu lebih luas dan lebih dalam terhadap pengkaryaannya. Kalau terinspirasinya dari sesuatu yang emang kelihatan wujud dan bentuknya gitu. Betul. Nah itu yang aku mau lakukan dengan keindonesiaan yang dihadirkan di Museum Nasional Indonesia. Memang cocok ya jadi duta ya. Cocok banget, udah masuk banget nih Iya masuk banget, ya. keren banget. Makanya saya nggak salah untuk Kita nggak tahu abis ini mungkin bikin lagu soal Museum Nasional Indonesia ya kan? Harus kayak gitu. Itu kayaknya Keren harus banget nih. itu. Terakhir deh ke masing-masing, mungkin dari Pak Mahendra dulu. Pak, apa Pak kira-kira pesannya dengan Museum Nasional Indonesia yang hadir dengan wajah baru seperti ini, yang kemudian bisa disampaikan ke masyarakat untuk yuk datang lagi ke museum, apa Pak kira-kira? Ya, kita sebagai bangsa yang beradab tentu yuk nikmati Museum Nasional dengan wajah baru gitu. Masyarakat bisa membuktikan juga bagaimana Museum Nasional sekarang itu lebih inklusif gitu dan relevansi dengan anak-anak muda gitu. Tidak sekedar yang dulu dianggap tempat gudangnya koleksi-koleksi gudangnya itu, tapi sebetulnya ditata dengan baik, kemudian sehingga membuat nyaman juga, bahkan dapat pembelajaran, inspirasi. Semoga ini bisa ditangkap semuanya sehingga teman-teman masyarakat juga bisa mau mengapresiasi, datang dan memahami tentang jati diri. Itu yang terpenting kan, sehingga saya mengajak untuk semuanya hadir di Museum Nasional ini. Aset kita ada 18 sebetulnya, 18 IHA itu adalah 18 museum dan 34 cagar budaya kayak Borobudur, Prambanan sebagainya. Nah yang sudah ditata kan ada 3, nah salah satunya adalah Museum Nasional ini. Semoga semuanya datang ke sini dan dapat inspirasi dan dapat pengetahuan yang banyak di sini. Tadi udah diceritakan apa saja bisa dipelajari kok di sini tanpa harus kemana-mana gitu. Karena apa saja juga pengetahuan di sini juga banyak sekali yang perlu banyak digali gitu. Coba itu dimanfaatkan dan kita juga perlu berkolaborasi dan mendengarkan kan masukan-masukan karena kita sekarang itu sangat terbuka. Jangan takut memberi masukan dan saran gitu. Jadi mohon untuk semua pihak juga datang sambil melihat dan mempelajari sekaligus memberi masukan sehingga demi pemajuan dari Museum Nasional itu sendiri. Biar kita yang datang ke sini juga makin seneng gitu ya Pak ya. Iya, kalau banyak perbaikan gitu ya. Kalau Masal terakhir closing statementnya, arti Museum Nasional Indonesia ini diharapkan bisa jadi dampak ya buat orang-orang yang datang. Kira-kira harapannya apa nih untuk mereka yang datang ke sini dan ketika pulang mereka bisa bawa apa kira-kira? Ya, aku pikir ya hari ini the coolest kids adalah orang-orang yang pergi ke museum. Jadi menurut aku itu yang harus kita sama-sama buktikan. Dan satu lagi menurut aku, bersenang-senang di museum tuh hari ini tuh nyata banget terasa. Dan itu yang harus orang-orang rasakan sendiri. Kita bisa buktikan sama-sama hari ini. Pergi ke museum, bersenang-senang di sini, itu adalah hal yang nyata. Bukan lagi sesuatu yang perlu ditakutkan gitu ya, datang ke museum dengan semua mungkin suasana yang kayak zaman dulu dan membosankan. Mari kita buktikan sama-sama bahwa kita semua bisa bersenang-senang di museum. Bersenang-senang di museum, itu kata kuncinya pemirsa Showbiz. Kayaknya mau bikin program ya kayak bersenang-senang di museum. Bisa jadi. Kolab ya Pak ya, abis ini ya Pak ya. Senang-senang di museum ya. Aku kan udah ide loh, tadi aku udah ngomong bahwa Jason harusnya jangan lagi soalannya yang mau kayak
yang mau manggung tanggal berapa dan sebagainya kayak referensi Iya, itu. iya, iya. Tapi bagaimana berkeliling di museum-museum kita yang memang sudah ditata. Cakep. Nanti kita bikin ya. Ayo. Ya, ini disaksikan pemirsa Showbiz seluruh Indonesia Iya. pokoknya. Kita bikin nanti ya, kita senang-senang di museum yang diharapkan juga bikin orang-orang yang nonton museum itu juga bisa jadi senang dan Ada terdampak sama Jason kita ya. yang berkeliling. Wah siap, nanti kita ajak pemirsa seluruh Indonesia terutama Gen Z untuk berkeliling museum. Iya, Terima kasih Pak Ahmad makasih. Mahendra, terima kasih juga Thank you, Mas Mas. Afriyadi Thank you very atas much. sharing-sharingnya. Kalau gitu saya mau coba keliling-keliling pemirsa Showbiz, kita akan kembali dengan informasi lain untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Thank you Makasih, Mas. Pak Mahendra. Makasih Mas. Siap. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.